Selamat pagi teman-teman sedharma yang berbahagia dimanapun juga Anda berada. Mari kita bersama-sama anjali memuliakan nama Guru Agung kita. Namo Pensi Sijia Muni Fo. 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 Semoga kecerdasan Buddha menyalakan pelita hati kami. Omitofo. Silakan duduk. Sungguh beruntung kita ada kesempatan belajar kitab suci. Cingkang Panjo Polomit Tocing. Memang orang hidup dia harus belajar menjadi kuat karena hidup ini nyata. Ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Bagaimana dikala dia enak? Kuatkah jiwanya agar ia tidak terbawa menjadi terlena? Kita diajarin segala sesuatu di dunia ini pada hakikatnya selalu bergerak, selalu berubah. Anicca. Karena ada perubahan itulah kita harus kuat, kita makin berubah ke arah maju. Dikala kita susah, bisakah kita kuat? Kita bisa bangkitkan pikiran kita bahwa hari esok pasti akan tercerah kembali, karena aku yakin kondisi susah itu karena hasil karma kita sendiri. Timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita kuat? Secara teoritis kita mulai diajarin harus punya motivasi, kemauan kita hidup ini untuk apa? Tapi yang diajarkan dalam Cingkang Cing, kemauan hidup kita ini untuk ihete changshou. Bagaimana nilai-nilai kehidupan kita ini selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Kesempatan apa yang kita inginkan? Kesempatan kita berbuat baik. Karena kita mengerti kehidupan ini enak gak enak itu nyata. Tapi dalam kenyataan itulah kita diajarkan Buddha, kita harus kuat sampai kita Cingkang Puhoi Sen. Maksudnya jangan merusak kondisi kehidupan yang ada. Jangan merusak kondisi kehidupan yang sudah kita hidup. Jangan sampai yang sudah ada yang baik menjadi tiada. Fu Yi He Ing Yen. Untuk itu kita mesti gimana?
Kita mesti belajar kontrol emosi kita, latih diri kita. Dilatih diri kita agar tetap cien kuli, agar tekad kita selalu kuat. Untuk itulah kita belajar cingkang cing, bukan hanya kuat, kita mau ciu cing tau pian. Kita ingin mencapai pantai bahagia. Untuk itulah kita hidup harus berdasarkan kecerdasan Buddha. Yen fu kai wei mi. Kita ikut petunjuk Buddha, jalankan hidup bagaimana menjadi manusia yang berkualitas, yang kuat, dan selalu kita menambahkan karma baik kita. Kuang Wei Chung Sen Suo, itulah motivasinya kita baca Cingkang Cing. Gata pujian dewa. Dan oleh karena itulah Buddha menceritakan, Chuang Yen Ching Tu menceritakan ada satu tempat kehidupannya yang begitu anggun dan mulia. Dan tempat itu harus dicapai mulai dari tanah suci jiwa kita. Dan itulah pesan para arahat, intisari ajaran Buddha. Kita diajarkan bagaimana sucikan hati dan pikiran. Hakikinya hati dan pikiran itu suci. Yang enggak suci adalah nafsu keinginan kita sendiri. Sebab itulah Cingkang Cing ngajarin kita mulai uwo siang. Apa sih uwo siang? Jangan ada sang aku. Maksudnya apa sih itu? Kita diajarin bagaimana memikirkan kepentingan orang lain dulu, baru dari kepentingan kita. Kita diajarin bagaimana mengalahkan egois kita. Itulah kitab suci mengajarkan kita. Kalau kita bisa sucikan hati dan pikiran kita, pasti kita bisa jadi Chuang Yen, anggun dan mulia. Untuk itu, buka halaman 53, bab 10, yang menceritakan Chuang Yen Ching Tu. Ini perlu dipertegas kembali. Buddha kasih tahu Masabuti ketika dulu beliau belum menjadi Buddha. Beliau berada di tempat Buddha di Pankara. Apakah beliau sudah mencapai kesempurnaan? Apakah beliau mendapat dharma, ilmu? Kitab suci bilang, Puye Secun, enggak Buddha. Saat Buddha berada di Janten Pho, saat itu kita namakan calon Buddha. Siddhartha Gautama ini Iva
无所得, belum mencapai kesempurnaan. Dari sini kita bisa tahu, kalau hati kita belum masuk jingtu, apalagi niat kita mensucikan hati dan pikiran kita belum timbul, biar kita berada di wihara, biar kita rajin sembahyang, ilmu belum kita dapat. Sebab itulah kita diajarkan sucikan hati dan pikiran. Bagaimana supaya sucikan hati dan pikiran? Sederhana, kita punya pola berpikir, lebih baik aku yang memberi daripada aku meminta. Dan orang mau cuang yen cing tu, dia mesti senang memberi tanpa pamrih. Sampai dipertegas di sini, si Budi i yin he, Pusa cuang yen fu tu pu ye si zun. Apakah Pusa itu cuang yen fu tu, menyempurnakan tanah suci para Buddha? Sabuti bilang tidak. Karena tanah suci para Buddha itu sudah suci, nggak perlu ada lagi yang mensucikan. Sedangkan para bodhisatwa menjalankan ajaran Buddha itu untuk mensucikan hati dan pikirannya sendiri. Apa yang kita dapat pelajaran di sini? Bahwa kita berbuat baik, terlihat memberi, itu pada hakikatnya sama kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu sama dengan kita bisa mengalah, bahwa itu kita memperindah tanah suci hati kita sendiri. Karena tidak mungkin terjadi sucikan hati dan pikiran kalau mengalah saja tidak mau. Itu yang disebut Zhuang yan fu tu zi fei zhuang yan, si mi zhuang yan. Berbuat baik itu hakikatnya tidak berbuat baik. Kok tidak berbuat baik? Berbuat baik ya berbuat baik. Dikatakan tidak berbuat baik, si fei zhuang yan, karena sudah diajarin kita berbuat baik untuk cingtu itu tanpa kehendak. Sampai dibilang sekusi putih, cupu samosa, ing ju se, sen qing jing sin. Itu kita diajarin. Kita sen qing jing sin, tulus memberi. Bu ing ju se sen sin, bu ing sen xiang wei chu fa sen sin. Ing wu suo zu or sen qi sin. Perlu diketahui, yang namanya manusia itu qi qing liu yi. Dan ilmu itu ada di sumpit yang dipakai orang Tionghoa. Ilmu sumpit itu memberitahukan kepada kita, dua kayu yang pakai sumpit itu, satu melambangkan laki, satu melambangkan perempuan, satu melambangkan yin, satu melambangkan yang. Dipegang di tengah-tengah sumpit buat kita cara makan, kasih tahu itu adalah manusia. Karena filosofi hidup itu memang langit, bumi, dan manusia. Yang namanya manusia
Dia ada 7 cicing, 7 rasa. Marah, kesel, iri hati, benci, sedih, ketakutan, bosan. Liu Yi, 6 nafsu dari inderanya, dari bentuk yang dia lihat, dari yang dia dengar, yang dari dia rasa, dari yang dia cium, dari sentuhan, dari perasaan mentalnya sendiri. Kalau kita bisa melatih demikian, Sen Qing Jing Xin, tidak terbawa dalam hal-hal demikian, selalu bisa sadar. Kitab suci mengatakan apa? Saat itulah kita cuang yen jing tu. Kita memperindah kesucian hati dan pikiran kita. Hidup kita akan jadi anggun dan mulia. Ing uswocu, karena kita sudah bisa mulai tidak melekat. Ol sen qi xin. Saat itulah batin kita menjadi qingtu. Saat itulah diri kita akan cuang yen. Nah, untuk ukurannya bagaimana? Si Budi, Buddha kasih tahu si Budi. Piju yudan, sen ju si mi san wang, i yin ha, si sen wei ta pu. Si Budi, ada orang badannya gede, kayak King Kong, kayak Gunung Semeru. Apakah itu besar? Sabudi bilang tentu besar dong Buddha. Tapi Buddha bilang apa? Fuso feisen seming tasen. Apa artinya besar itu? Toh gak kekal, gak abadi. Apa artinya besar itu? Kalau jadi beban. Sebab itulah Buddha katakan Fuso feisen. Apa yang diajarkan Buddha? Bukan ilmu pamer. Bisa mampu dulu ya, tapi bukan untuk pamer. Seming tasen, baru itu yang dipujikan, namanya besar. Apa itu? Cuang yen jing tu. Ada pertanyaan yang mau ditanya? Kalau belum ada, lihat bab 11. Jadi bab 10 itu udah menceritakan situasi kondisi yang namanya anggun mulia itu mesti mulai dari batin. Bukan dari pakaian, bukan dari dandan, bukan dari prestis pekerjaannya, melainkan dari hati nuraninya. Untuk itulah bab 11 kita diajarin Wei Fu Sen. Ada berkah, kekuatan, keberuntungan dan kemenangan. Kalau kita bisa tanpa pamrih. Bahkan dikatakan apa? Wei Fu Sen. Ada satu kekuatan tidak terbatas. Keberuntungan dan kemenangan itu. Apa itu? Kita lihat bab 11. Si Budi, karena ini kejadiannya di India. India itu ada sungai Gangga, Henghe.
Sungai-sungainya itu yang besar, yang banyak cabangnya itu disebut Sungai Gangga. Kitab suci ini mengambil umpama di sungai yang banyak cabangnya itu Sungai Gangga, butiran-butiran pasirnya itu banyak gak? Sabuti bilang, banyak dong Secun. Banyak. Sungainya aja begitu banyak, apalagi pasirnya. Buddha bilang, Sabuti, aku ajarin kamu hakikat kenyataan. Wo jing se yan ju, wo jing se yan kau du. Aku ajarin hakikat kesunyataan, hakikat kenyataan. Yoyosan nanze saniden. Nah dari sini kita mesti perhatiin. Kitab suci kenapa selalu mengatakan san nanze saniden. Itu ngajarin kita. Kalau orang mau sucikan hati dan pikiran. Bukan hanya menjadi orang yang baik. Apa sih orang baik? Suhu hauden. Orang baik itu jalanin kewajibannya dengan senang hati. Bisa bertanggung jawab. Dengan titik koma dia baru sampai hauden. Walaupun ada pepatah mengatakan kalau orang baik ini yang jalanin, aku udah tenang tidur deh. Aku gak khawatir, aku dibohongin. Aku gak khawatir ditipu. Cukup dalam ajaran Buddha? Gak cukup. Hauden aja gak cukup. Kenapa orang baik itu masih bisa marah? Orang baik itu masih bisa dendam. Sekali dia marah, sekali dia dendam. Dia punya cingtu. Hati dan pikirannya sudah gak suci lagi. Nah, untuk belajar sucikan hati dan pikiran, kita mesti belajar sananse saniden. Kita mesti belajar jadi orang baik, jalanin kewajiban dengan senang hati, penuh tanggung jawab, selalu berbuat kebajikan, dan terjadi apapun juga tidak menyalahkan orang lain. Tidak dendam. Kejadian apapun juga 3 poin yang dia bisa lakukan. Ti mungkin cara penyampaian aku kurang baik. Gaya tutur bahasaku masih dianggap orang kasar. Padahal aku gak ada maksudnya begitu. Orang bisa jadi buruk sangka. Kedua, ya, dalam hatinya itu miu kuai pieden, gak nyalain orang. Orang belum bisa menerima kebaikan dia, orang belum bisa menghargai dia gak nyalain orang. Kenapa? Karena dia sudah mulai masuk jalan kebajikan dalam batinnya. Artinya dia sudah percaya sekali dengan hukum karma. Bisa terjadi keadaan demikian. Orang salah paham, orang gak terima, orang belum bisa terima, dia gak marah. Dan puji ciao, apapun juga kelakuan orang terhadap dia, dia tidak ambil dalam hati, dia bisa berlapang dada. Ini namanya sananse saniden. Dan orang sudah mencapai tingkatan kebajikan demikian saja, itu bisa terlihat
dari dia senang beramal. Bahkan kitab suci bilang, Iyung Cipau, 7 mustika duniawi. Apa sih 7? Cing, emas, yin, batu permata, mutiara, sanho, batu yang sangat berharga sekali, yang dari gunung maupun dari danau, batu giok, batu berlian, pokoknya semua benda-benda berharga deh. Dipersembahkan untuk berdana, itu efek karma baiknya banyak gak? Tepu-tepu si Budi bilang, banyak dong susun karma baiknya. Berlimpah-limpah dia dapat keberuntungannya. Tapi ingat, berlimpah-limpah dapat keberuntungannya, fo-nya dapat, sen kemenangannya belum dia dapat. Si Budi bilang demikian, fukau si Budi. Buddha kasih tahu si Budi, jo yusan nan cesan nidan. Ada orang yang tingkat kebatinannya udah lebih dari baik, melainkan kebajikan. Dia tingkatkan lagi dengan mengajarkan orang. Dengan menerima bahwa ada hal yang lebih daripada keuntungan duniawi. Yaitu yang disebut sen, selalu menang. Kenapa disebut sen? Fo, sen, keberuntungan dan kemenangan. Bahkan sampai tingkatnya we, tidak terbatas. Apa itu? 4 kata yang menyebabkan orang menjadi tumimba lahir, yang menyebabkan orang terbawa dalam cicing liu i, terbawa dalam perasaan, terbawa dalam nafsu duniawi. 4 kata itu apa? Wu wo xiang, wu zhen xiang, wu zhong shen xiang, wu shou zhi xiang. Apa sih 4 kata ini suhu? Wu wo xiang. Dia sudah melepaskan dirinya dari kemelekatan sang aku. Yang ada apa? Ya jalankan tugas saja dengan baik. Dinilai orang bagaimana, nggak diterima orang, dia nggak marah. Karena dia nggak marah itulah, dia nggak ada rasa khawatir. Itu yang dinamakan sen. Dia selalu menang dalam dirinya. Dia nggak terbawa dalam cicing liu i. Orang nggak menghargai dia, dia tidak marah. Orang nggak terima dia, dia tidak benci. Orang tidak menghargai dia, dia tidak khawatir. Dia sudah sangat mantap sekali terhadap masa depannya. Itulah perlunya kita belajar Wu Wo Xiang. Sementara orang hidup ini menjadi sengsara karena melekat dengan sang aku. Menjadi orang sengsara itulah karena melekat dengan sang aku. Tapi aku tetap aku yang gak boleh melekat. Aku tetap harus ada. Xiang, Wu Xiang,
bab 9 bilang, akunya mesti berhasil. Akunya mesti berbuat. Tapi keberhasilan aku bukan untuk dibandingkan dengan orang lain. Nggak ada lagi pamrih dalam dirinya. Zhenxiang juga begitu. Berapa banyak orang mau pergi ke pesta aja pakai baju ini, dia pantesin, dia pilih, selalu dalam pikirannya apa? Waduh, baju ini nanti orang udah tahu bulan yang lalu dia pernah pakai. Dia tai cai fu, keliwat peduli dengan pandangan pikiran orang lain. Gimana pendapat orang? Padahal dia lupa. Yang namanya orang hidup itu untuk diri dia, bukan untuk dinilai orang lain. Karena pencarian hidup dia bukan untuk jadi model show, dinilai orang. Tidak. Hidup dia untuk dia. Gak gampang keluar dari Zhenxiang. Bayangin. Kalau kita didiemin orang, kita rasanya gimana? Muncul gak kita punya cicing, merasa direndahin orang? Inilah kita belajar Woxiang, Zhenxiang, Zhongshenxiang. Kita nggak perlu menjadi orang berkuasa, mau menonjol, nggak perlu. Orang nggak pakai kita nggak apa-apa. Toh memang aku hidup ini bukan untuk dipakai dia, jadi pembantu dia. Aku hidup untuk diriku. Aku hidup untuk berkarya. Aku hidup untuk menanam karma baik. Shou Zi Xiang. Aku nggak takut usia tua. Kenapa mesti takut faktor U? Semua orang bisa tua, semua orang bisa mati. Dan mati bagi kita nggak selesai. Bahkan mati bagi umat Buddha itu apa? Wang Shen, terlahir lagi dengan kondisi yang lebih baik. Jadi hidup dan mati itu gimana? Ya memang begitu. Kehidupan memang begitu, ada hidup pasti ada mati. Anicca wata samkara katanya. Yusen pi yusi. Yang penting bagaimana dikala kita hidup. Dan itu yang menentukan. Setelah kita meninggal dunia, kita terlahirnya di tempat mana. Bahkan di dalam bab 10 Chuang Yin Jing Tu diambil umpama dalam kitab suci ketika Siddhartha Gautama berada di tempat jantan Fuso. Dia dapat gak ilmunya? Jawabannya dia gak dapat. Kenapa? Karena masih belum sempurna. Nah, untuk sempurna gimana? Dia mesti paham. Kehidupan ini ada yang namanya keberuntungan, kemenangan tidak terbatas. Keberuntungan, kemenangan tidak terbatas itulah yang disebut Siji. Empat gata, Wu Woxiang, Wu Zhenxiang, Wu Zhongshenxiang, Wu Shou Zi Xiang. Mungkin kita sendiri belum bisa jalanin dengan sempurna, nggak apa-apa. Tapi kita belajar apa? Wei Ta Zhen So. Kita mau nyampaikan kepada orang lain. Mungkin orang lain ada bakatnya lebih baik pada kita, dia lebih cepat bisa. Kita belum sempurna, nggak apa-apa. Wei Ta Zhen So. Sebab itulah sebagai siswa Buddha, kita belum bisa amalkan ajaran Buddha dengan baik. Kita harus mau belajar
menyampaikan ajaran Buddha kepada orang lain. Apa sih ajaran Buddha itu? Nah, di dalam bab ke-8, bab ke-7 ada. Sang Buddha mempertegas hal itu. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam bab 8, so wei fu fa ze, jie fei fu fa. Apa yang kelihatan diajarkan dalam kitab suci yang disebut Sabda Sang Buddha, itu hakikatnya bukan Sabda Sang Buddha. Kok begitu? Karena Buddha nggak menciptakan yang baru. Karena Buddha hanya si zi, si jian. Dia melihat, dia tahu jalan kesunyataan. Di dalam alam semesta ini memang udah ada hukumnya. Hukum kekuasaan. Hukum yang esa. Yaitu diajarkan beliau. Dikasih tahu, dikasih nama hukum karma. Karena berada di India beliau. Itu namanya karma, perbuatan. Dan berbalik kepada kita. Oleh karena itulah di bab 11 ini kita diajarin uwe fusen. Ada satu keberuntungan, kemenangan yang tiada tandingannya, uwe. Yaitu apa? Siji. I se fute, sen qian fute. Ini ayatnya mengatakan begitu. Amal yang begitu banyak memang karma baik. Tapi mau kemenangan tanpa batas, mau keberuntungan tanpa batas, mesti suci. Nah, 4 kata ini dimulai uwo, tiada sang aku. Bagaimana cara belajarnya? Kita belajar seperti ayat yang dibacakan para biku ketika sangkung disebut apa? Soe pu si zi pi fu ji li yi jo wei lo ku si ho pi te ad lo. Kita mesti biasakan setiap hari kita berbuat baik. Bahkan berbuat baik kita usahakan 4 poin. Yang paling gampang dah, berbuat baik, mendoakan orang. Orangnya siapa? Ya kita berdoa buat anak kita boleh, buat keluarga kita boleh, buat orang yang kita ingat boleh. Ingat teman kita doain. Ingat musuh gimana? Ya kita doain, kita mengharap dia lebih beruntung pada kita. Mengharap orang lain lebih beruntung daripada kita. Terus berbuat baik yang kedua bagaimana? Tiap hari kita belajar ringan tangan. Kita berbuat apa aja untuk kepentingan orang lain. Siapa orang lain? Ya mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, teman kantor kita, apa saja. Yang dinamakan sumbangan tenaga. Mungkin kita datang di wihara lebih pagian, kita bantu bersih-bersih, kita bantu beresin tempat duduk meditasi, bangku kursi, atau kita datang pagian, kita lihat kursi ini bertumpuk abunya banyak, kita dari rumah udah bawa kain lap, kita lap-lap. Berbuat baik yang ketiga, tiap hari kita sisihkan duit kita berbuat baik. Mungkin di rumah kita ada 1 kotak duit. Duit kita celengin. Mungkin kita menggunakan fasilitas teknologi. Ya, kita nyumbang. Tiap hari kita sumbang. Mengenai nilainya, tidak menjadi utama.
melainkan Wei Fu Shen. Keberuntungan bukan dilihat dari nilainya, hatinya gembira. Kemenangan tidak dinilai dari banyaknya, tapi bisa mengalahkan uonya tanpa sang aku. Cara mengalahkannya dengan puse. Berbuat baik keempat. Mungkin kita melihat sesuatu yang kurang baik, kita berikan saran. Kayak kemarin Suhu lihat hasil YouTube-nya, kok muka Suhu hitam? Suhu kasih saran. Bagaimana ini dibikin terang lagi? Bagaimana ini dilihat lebih bagus lagi? Diterima nggak diterima urusan dia. Urusan kita, nggak ada pamrih, kita kasih tahu yang baik. Ini yang dinamakan fusen, keberuntungan dan kemenangan yang besar. 4 poin, dimulai dari berusaha melepaskan sifat pelit, sifat ego, sifat mikirin diri sendiri, sifat ketakutan dikalahkan orang. Buat apa ngajarin orang pintar? Belum tentu dia terima kasih. Tidak. Kita tiap hari, kita tiada pamrih. Karena kita tahu kekuatan tiada pamrih itu tidak terbatas. Dia punya fute. Ini bab 11. Menyambung dari bab 10. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Besok. Iya. Halaman? Enggak halaman, tapi masih menyangkut ini. Masih menyangkut bab ini, so. Apaan? Masih menyangkut bab ini. Bab 11. Iya. Iya. Apabila ada pria atau wanita beriman, dalam arti hanya 4 bait saja, pahalanya luar biasa. Apakah 4 bait ini hanya yang tadi dikatakan oleh Suhu atau 4 bait juga yang ada dalam sutra ini selain Wosang, Urungsen gitu? Iya. Apa hanya itu itu hanya 4 itu aja atau mungkin ada yang lain dari 4 bait Iya. ini? Gitu. Baik, pertanyaannya apakah 4 bait itu cuma hanya Wo Xiang, Zhen Xiang, Chung Shen Xiang, Shou Zhi Xiang? Perlu diketahui Wo Xiang, Zhen Xiang, Chung Shen Xiang, Shou Zhi Xiang itu intinya. Variasinya yang ada kitab suci ini banyak. Banyak. Misalnya Wei Ta Zhen Shuo. Kita senang menyampaikan kepada orang. Tetap hal-hal ini menjadi arah muaranya, puncaknya, poinnya untuk kita kalahkan 4 gata itu. Banyak perumpamaan. Tapi intinya dalam bab 11 itu kasih tahu sama kita. Ada keberuntungan, ada kemenangan tanpa batas. Batasnya apa, Suhu? Batasnya dari diri kita sendiri yang berbuat. Misalnya, satu hari kita berbuat sekali kebaikan. Tiap pagi kita habis sembahyang, kita doa cinta kasih. Semoga orang-orang yang aku kenal, dia bisa beruntung dan bahagia. Semoga orang-orang yang ketemu, yang aku tahu, dia mengambil keputusan yang barunya dengan baik. Itu dalam doa.
dalam mengharap yang baik. Bisa pakai tenaga, pikiran, materi. Tiap hari itu dilakukan. Tapi tiap harinya itu sehari cuma sekali. Siang, pagi udah. Dia punya UW-nya terbatas. Kalau dia lakukan 2 kali, dia lakukan 3 kali, terus begitu. Tapi ingat, jangan jadi stres, jadi parno. Kalau dia jadi parno, jadi stres, apalagi dia berpikirnya, aduh dulu gue banyak berbuat jahat, berbuat salah. Kaise deh, mulain deh, dia sesat. Mulai apa? Dia terbawa oleh Wosyang, sang aku. Nanti di Cingkangcing dia ajarin tuh. Yang terkenal dia bilang apa? Dimensi waktu. Ko chi sin pu gete, sien cai sin pu gete, wei lai sin pu gete. Jadi intinya dalam bab 11 itu memberitahukan ya, ada keberuntungan, ada kemenangan yang tidak terbatas. Kalau kita mau ngajarin orang lain. Tuh, kita lihat halaman 59-nya. Pertama dia bilang apa? Nai zi, shou ci, si ji, ji den. Dia selalu ingat shou ci, shou itu dia terima. Aku hidup ini, aku harus berbuat mengalahkan ego. Dalam aku berjuang mengalahkan ego, aku belum berhasil. Jensiang pandangan orang bagaimana terserah. Karena aku tahu, aku adalah aku. Aku nggak mau dibanding-bandingin dengan orang lain. Orang lain yang ngebandingin, biarin. Tapi aku berusaha, shouci. Terima dan dipedomani. Kemudian dia bilang apa? Wei ta jenso, ngajarin orang. Halaman 59. Dipertegas dalam ayat ol ci fute sen qian fute. Cara demikian keberuntungan dan moralnya bisa lebih menang daripada yang di depan yang beramal aja. Jadi kayak koin 2 muka. Satu diajarin, kita mesti sering beramal. Di muka poin lagi kita diajarin, kita mesti belajar nggak melekat. Gitu. Tentu yang dimaksudkan bisa sempurna ini, cara-caranya semua ada dalam kitab suci. Dan semuanya ini saling berkaitan. Coba aja seperti kemarin Su bilang. Kenapa cerita surga adanya di bab 10? Kenapa cerita sucikan hati dan pikiran itu adanya di bab 10? Karena kita mesti bisa dari motivasi bab 1 terus sampai bab 9. Sehingga kitab suci ini dibikin 32 bab. Ibaratnya mau mencapai tingkatan kebudahan yang tertinggi di anak tangga stepnya 32. Tapi setiap bab mengandung ajaran yang luar biasa. Luar biasa buat siapa? Buat pelakunya. Nah, bab 11 sudah dikasih tahu, dia bisa mencapai UW. Tidak terbatas kemenangannya. Silakan. Nah, ada yang bertanya,
Yang mau ditanya Wu Shou Zhi Xiang, apa arti dan kaitannya dengan Shen Qian Fu De? Kalau kita ngerti ada kekuatan Wei tidak terbatas, kalau pakai cipau, pakai mustika, pakai doa, pakai apa aja yang kita lakukan itu, hasil pahalanya bisa terbatas. Tapi kalau kita udah kara uwe, apa sih tidak terbatas itu? Karena kita paramita tidak mengharap. Kemudian pertanyaannya, Wu Shou Zhi Xiang apa artinya? Wu Shou Zhi Xiang tidak melekat di dalam keabadian. Merasa diri lebih tua, merasa diri lebih mampu. Enggak. Ketakutan dalam usia tua. Apa kaitannya dengan Shen Qian Fu De? Iya, terkaitnya langsung. Kenapa? Karena ya 4 hal itu kita amalin terus, kita punya kemenangan itu tidak terbatas. Shen Qian Fu De. Yang maksudnya Shen Qian Fu De itu apa sih? Iyong Qi Pao. Gunakan 7 mustika, dia beramal, dia berbuat baik terus. Tapi kalau dia bisa naik Ji, dia shouci, dia pegang, dia pedomanin, dia jalanin, dan dia ngajarin orang. Itu kemenangannya Shen Qian Fu De. Kemenangannya hasilnya melebihi dari yang di depan. Wu Shou Zhi Xiang apa sih? Manusia begitu ya. Katakanlah dia Chung Shen Xiang, dia pegang kekuasaan jadi pemimpin. Dia sadar sih suatu saat dia akan mati. Dia mesti bisa estafetnya dengan baik bagaimana? Itu. Kalau ditanya, apa artinya Wu Shou Zhi Xiang tuh? Gak mau terikat dalam keabadian. Tua ya biarin tua. Gak usah ketakutan. Aduh aku udah tua, perutku tambah gendut, badanku tambah bongkok. Muka tambah keriput. Kalau dia dipengaruhin begini, dia banyak hoki, banyak duit juga nggak bisa tenang dia, ketakutan terus. Apa kaitannya dengan Shen Qian Fu De? Kaitannya itu memberitahukan kepada kita, kalau cuma menyumbang aja, mampu beramal aja, itu karma baiknya terbatas. Kalau kita mau wei, dia ada terbatas. Kita shouci siji, kita yakin jalanin yang 4 kata ini dan ngajarin kepada orang lain. Silakan ada yang mau bertanya.
Jadi bab ini sebenarnya apa sih? Kasih tahu, beramal aja nggak cukup. Ada lagi yang nilainya lebih tinggi daripada kaya. Kalau kita bisa menerima kenyataan dan menjalankan ketidakkemelekatan dan ngajarin kepada orang lain. Perlu diingat ya, ayat kitab suci nggak boleh loncat-loncat. Dia mesti dari uwo siang dulu. Cara mengatasi uwo siang itu mulai belajar beramal tiap hari. Yang namanya amal itu ada 4. Paling bagus 4-4-nya. Amal dengan semangat doain orang. Niat kita baik untuk orang lain beruntung. Amal dengan tenaga supaya kita berbuat sesuatu yang berguna untuk orang lain. Amal dengan materi, tiap hari kita nyumbang berapa supaya semangat kita itu terpusat. Dan itu menjadi vibrasi batin kita yang luar biasa. Dan itu hasilnya luar biasa. Setiap kita kepepet oleh karma buruk, ada aja jalan yang membukakan kita. Ada solusinya. Amal dengan kasih kritik, pandangan kepada orang lain bagaimana baiknya. Yang gak diterima ya gak apa-apa. Kita biarin aja. Yang penting kita kasih tahu yang baik. Ini bab 11 yang mengajarin kita mengembangkan yang namanya Chuang Yen Jing Tu itu bagaimana. Cara mensucikan hati dan pikiran agar kita menjadi anggun dan mulia itu gimana. Silakan. Kalau masih belum ada yang bertanya, suarepin dibaca berulang-ulang. Dan besok bab 11. Nah, aktivitas apa saja untuk 4 gata itu. 1 namanya Wo Xiang. Aktivitas apa? Mengalahkan. Wo Xiang itu dengan memberi. Aktivitasnya 4. Dengan semangat, yaitu doa yang tadi Suhu bilang. Boleh gak doain anak? Termasuk gak? Termasuk. Kita doain usaha kita. Termasuk. Dengan doa. Dengan tenaga. Dengan materi. Dengan pandangan kita. Kemudian aktivitas yang kedua, Zhenxiang. Bagaimana cara pengamalannya? Kita belajar tidak bersaing dengan orang. Yang sering disebut kita tidak iri hati dengan orang. Kita nggak mau membanding-bandingkan orang dengan kita. Contoh soal di sekelompok pekerjaan. Manajer yang tua pensiun, dibutuhkan manajer yang baru. Walaupun kita rasanya lebih pintar di antara 5 orang itu, tapi yang dipilih orang lain, gimana? Kita punya Zhenxiangnya gimana? Gak berasa kita malu, kok bukan aku yang dipilih? Kita cuma bilang apa? Biarinlah hoki dia, mungkin dia lebih baik pada kita. Kemudian dalam perusahaan, berebutan tender. Kita mau lebih menang pada orang lain. Apakah berarti kita melanggar Zhenxiang? Bukan, itu namanya pekerjaan. Kewajiban kita mesti bersaing menjadi unggul. Ketika bersaing. Kemudian ternyata orang lain dipilih. Ya sudah, kita belajar kelebihan orang.
aktivitas lagi yang dinamakan Zhenxiang tuh gimana sih? Kita terima nasib kita. Terlahir di Indonesia sebagai apa? Kita nggak berasa iri dengan orang lain. Jadi intinya apa sih? Puji ciao. Jangan suka banding-bandingan dengan orang lain. Pupi ciao. Pupi ciao itu tidak banding-bandingin. Puji ciao itu tidak berhitungan. Kemudian aktivis perbuatan apa yang namanya Chung Shen Xiang. Kita ingat, kita jadi pemimpin itu melayanin, bukan mau dilayanin. Belajar. Di antara kelompok kita belajar agar para makhluk dapat beruntung karena keberadaan kita, bukan dapat beban. Shou Zi Xiang, kita menerima kenyataan yang namanya tua itu pasti. Tapi nggak perlu kita ketakutan karena usia tua. Ini memang perlu digali lebih mendalam dan itu ada semua di dalam bab Qing Kang Qing. Jadi kita baru belajar sampai tingkat Uwe Fusen, ada kemenangan, ada hoki, keberuntungan yang tidak terbatas. Kalau kita Shou Zi, terima, pegang terus 4 gata tersebut. Wo Xiang, Wu Zhen Xiang, Wu Chung Shen Xiang, Wu Shou Zi Xiang. Pengamalannya terus dia akan berproses dengan ketemu event demi event perjalanan hidup kita. Sampai kita rasanya Shou Zi Xiang aku yang lebih tua. Kok orang pilihnya muridku? Ya biarin aja. Gak perlu kita bandingin. Event demi event perjalanan hidup kita itu bisa menjadi pembelajaran. Asal kita pegang 4 poin ini. Shou Zi. Dan kita ngajarin ke orang. Kita nggak kepilih, biarin. Bukan berarti kita direndahkan. Tidak. Karena kita percaya setiap orang punya haknya. Tiap orang ada jodohnya. Demikian adanya hari ini. Silakan semua berdiri. Mari kita hui xiang dengan mengulang ucapan kami. Yan xiao san zhang zhu fan nao. Yan de zhi hui zhen ming liao. Hu yan zui zhang xi xiao chu. 施食常心菩萨道，阿弥陀佛。Semoga beruntung, kebaktian dilanjuti.